Welcome to our channel. Setelah menarik pasukannya dari Afghanistan di tahun 2021 lalu, para pakar politik internasional menganggap Presiden Amerika Serikat Joe Biden bakalan berhenti menjadi polisi dunia. Mantan Wakil Presiden Barack Obama ini menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad mengakhiri kehadiran AS tidak hanya di Afghanistan, tetapi juga di negara lain. Lantas, benarkah demikian? Nah, faktanya kehidupan Paman Sam di mayoritas negara dunia adalah sebuah keniscayaan yang sejalan dengan kebijakan politik luar negerinya. Ini bisa dilihat pengaruh AS tidak saja ada di negara-negara tetangga, melainkan juga di hampir seluruh wilayah terutama Eropa. Sampai-sampai muncul narasi dan gestur politik yang menunjukkan betapa negara-negara maju Eropa, baik dalam aliansi internasional seperti NATO dan Uni Eropa, tampak patuh terhadap Amerika Serikat. Lantas, benarkah demikian? Mengapa negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan lain-lain patuh terhadap Paman Sam? Mari kita bahas. Awal mula campur tangan. Ketika Perang Dunia II meletus di tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat awalnya enggan terlibat lantaran tidak memiliki kepentingan. Undang-undang netralitas yang ditandatangani Kongres AS pada tahun 1930-an juga memainkan peran ketika itu. Di saat yang sama, Nazi Jerman telah mencaplok Austria dan Cekoslowakia serta telah menaklukkan Polandia, Belgia, Belanda, dan Prancis. Inggris menjadi satu-satunya kekuatan besar Eropa yang tersisa melawan mesin perang Hitler kala itu. Urgensi dari kondisi di Eropa tersebut pada gilirannya menimbulkan perdebatan yang alot di Amerika Serikat. Apakah kepentingan AS tetap dalam kebijakan politik luar negerinya yang isolasionistik atau benar-benar terlibat? Sampai ketika Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan Jepang tersebut membuat Amerika Serikat yang semula netral lalu bergabung dalam Perang Dunia II. Nah, banyak yang menyebut bahwa peristiwa itu menjadi alasan utama keterlibatan Paman Sam dalam perang besar tersebut. Narasi tersebut sebenarnya tidak salah. Namun, alasan sebenarnya adalah negara-negara Eropa, terutama Inggris, meminta bantuan kepada AS untuk melawan Jerman Nazi. Lebih jauh dalam tulisan yang dipublikasikan di National World War II Museum, demokrasi di Eropa Barat menurut AS merupakan garis pertahanan kritis melawan kekuatan Hitler yang berkembang pesat. Jika tidak ada kekuatan Eropa yang bertahan sebagai penghambat dominasi Jerman, AS dapat menjadi lebih terisolasi di dunia yang mana lautan dan sejumlah besar wilayah serta sumber daya dikendalikan oleh satu diktator yang kuat. Seperti yang dikatakan Presiden AS kala itu Franklin Delano Roosevelt, ini akan seperti dalam tanda kutip hidup di bawah todongan senjata, dan penyangga yang disediakan oleh Pasifik dan Atlantik tidak akan berguna. Persyaratan AS kepada Eropa. Amerika Serikat pun setuju untuk memberikan bantuan kepada Eropa dan berperang melawan Jerman dan sekutunya Jepang di Asia Pasifik. Namun, pihak AS mengajukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah menjadikan dolar AS sebagai mata uang tunggal di dunia setelah perang. Selain itu, masih banyak lagi syarat yang diminta termasuk yang nantinya dikenal sebagai Marshall Plan. Awalnya, Prancis menolak mentah-mentah syarat yang diajukan AS tersebut. Namun, karena semakin terdesak, akhirnya negara-negara Eropa sepakat menyetujui syarat tersebut. Dan pada akhirnya Jerman bersama blok porosnya kalah. Seperti diketahui, AS adalah pemilik utama senjata, persediaan dan barang-barang lainnya dari blok sekutu selama Perang Dunia II. Paman Sam mengumpulkan sebagian besar pembayarannya dalam bentuk emas. Hingga pada akhir perang, AS pun memiliki mayoritas emas di seluruh dunia. Kondisi itu menghalangi kembalinya standar emas oleh semua negara yang telah menghabiskan cadangan emas mereka. Pada tahun 1944, delegasi dari 44 negara sekutu
bertemu di Bretton Woods, New Hampshire. Mereka berunding untuk menghasilkan sistem pengelolaan devisa yang tidak merugikan negara manapun. Diputuskan bahwa mata uang dunia tidak dapat dikaitkan dengan emas, tetapi dengan dolar AS yang terkait dengan emas. Pada akhirnya, kesepakatan itu kemudian dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods, menetapkan bahwa bank sentral akan mempertahankan nilai tukar tetap antara mata uang mereka dan dolar AS. Sejauh itulah Paman Sam menjadi polisi dunia. Meski awalnya bersaing dengan Uni Soviet pasca perang, AS tetap menjadi yang terdepan melalui pengaruhnya dalam ekonomi dan geopolitik internasional. AS di balik pemulihan Eropa. Perang Dunia II adalah konflik paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Dampaknya menyasar jutaan penduduk di ketiga belah pihak, baik negara anggota sekutu, poros maupun yang netral. Perang secara efektif menghancurkan berbagai infrastruktur hingga menghambat roda ekonomi. George Catlett Marshall Jr., Menteri Luar Negeri AS, muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh terhadap masa depan Eropa, dan terutama peran AS selama pasca perang. Ia merupakan orang yang saat itu berupaya melobi pemerintahan Presiden AS Harry S. Truman untuk program pemulihan Eropa. Marshall berbicara soal mendesaknya bantuan bagi Eropa di berbagai kesempatan sejak awal 1947. Ia tidak sendirian. Bersama dengan Lewis H. Brown, seorang industrialis, dengan menulis A Report on Germany, isinya soal rekonstruksi Jerman pasca perang yang kemudian menjadi dasar utama bagi program Marshall Plan. Pada awalnya, rencana tersebut menuai polemik di level pemerintahan AS, di mana politisi Republikan yang kala itu mengontrol Kongres, sementara Demokrat menguasai Gedung Putih. Perjuangan pada akhirnya menuai titik terang setelah pada 31 Maret 1948, Marshall Plan sukses disepakati dan efektif berlaku per 3 April 1948. Kepentingan politik bukannya kemanusiaan. Marshall Plan bernama resmi European Recovery Program atau ERP dengan total biaya mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat. Uang tersebut dipakai untuk membangun berbagai infrastruktur vital. Aturan-aturan perdagangan yang mengekang dikendorkan agar bisnis bisa berekspansi ke negara tetangga. Dana segar mengalir ke berbagai pusat industri agar lebih produktif sekaligus bagian dari program modernisasi pabrik. Marshall Plan dibagi-bagi berdasarkan basis per kapita. Posisi besar diberikan kepada negara industri anggota blok sekutu, karena kebangkitan pusat-pusat produksi diperhitungkan akan menggerakkan roda perekonomian lain yang lebih luas. Porsi yang lebih sedikit diberikan kepada negara-negara poros atau yang netral. Penerima terbesar dana Marshall Plan adalah Inggris, diikuti Prancis dan Jerman Barat. Kurang lebih ada 18 negara Eropa yang menjadi penerima dana ini. Menariknya, Marshall Plan selalu digadang-gadang sebagai bantuan luar negeri paling sukses yang pernah AS berikan. Sebagian bahkan mengklaimnya sebagai bantuan paling berhasil sepanjang sejarah Paman Sam. Namun, para sejarawan juga mengingatkan bahwa Marshall Plan sebagaimana bantuan luar negeri AS lain yang pertama dan utama didasarkan pada kepentingan politik. Ben Steil dalam tulisannya The Marshall Plan Dawn of the Cold War tahun 2018 menjelaskan bagaimana proyek ini juga dimanfaatkan sebagai strategi untuk menjegal pengaruh komunisme di Eropa. Motif ini sebenarnya bukan rahasia umum. George Marshall dan Presiden Harry Truman pada dasarnya sadar bahwa perang ideologi sudah terjadi di panggung dunia sejak Perang Dunia II berakhir. Lunturkan komunisme dan tanamkan pengaruh AS. Setelah 4-5 tahun berjalan, Marshall Plan benar-benar memberikan dampak positif dalam proses pemulihan perang Eropa. Kesejahteraan hingga standar hidup masyarakat meningkat. Meski demikian, sejumlah sejarawan juga mengkritik bahwa kemajuan tersebut bukan didorong oleh Marshall Plan semata. Beberapa ada yang mengajukan bukti bahwa sebelum Marshall Plan pun, kemajuan secara umum sedang berlangsung di Eropa. Kesuksesan AS yang sesungguhnya justru ada di ranah pertarungan ideologi. Pengaruh komunisme di Eropa Barat dapat ditekan secara signifikan. Demikian juga popularitas partai-partai komunis di kawasan tersebut.
Marshall Plan memang resmi dihentikan pada tahun 1951 sebab AS mulai terlibat dalam Perang Korea. Namun, program bantuan luar negeri dengan visi yang sama tetap berjalan beberapa dekade setelahnya. Maklum, pertarungan ideologi bersifat abadi, atau setidaknya hingga Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Poin-poin yang tadi dibahas antara lain merupakan alasan mengapa negara-negara Eropa tampak begitu patuh dengan Amerika Serikat. Adakah faktor lain yang kalian ketahui?